Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Orang yang mendapatkan pemberian spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang mendapatkan pemberian istimewa dan spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang tersebut, dan ada juga orang-orang yang sama mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik orang yang spesial atau yang tidak spesial. Dalam hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa la yu'til imana illa liman yuhibbu." Rawahu Ahmad. Artinya, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan yang tidak ia cintai. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali pada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, "Innallaha yu'til mala liman yuhibbu waliman la yuhibbu, wala yu'til imana illa liman yuhibbu." Artinya, sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang ia cintai dan yang tidak ia cintai. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali pada orang yang ia cintai. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa iman adalah nikmat Allah yang paling agung dan berharga, karena Allah hanya memberi iman pada orang yang ia cintai atau orang yang spesial. Seberat apapun cobaan yang dirasakan oleh seorang hamba, sesering apapun ujian yang ia dapati, yang ia hadapi, yang ia dapatkan setiap saat atau setiap waktu, bahkan seandainya ia tidak memiliki harta sama sekali kecuali pakaian yang ia kenakan, atau ia hanya hidup sebatang kara, tidak mempunyai seorang kerabat pun, hingga ia diciptakan dengan segala cacat dan aib secara fisik. Tetapi jika dalam relung hatinya terbangun keimanan yang kokoh, maka sungguh ia adalah orang yang sangat beruntung. Sebab hanya orang yang menggenggam erat-erat keimanan hingga titik darah penghabisan sajalah yang kelak di akhirat mendapatkan kehidupan yang abadi dengan segala kenikmatan yang tiada batasnya dan tanpa ada sedikit pun kesedihan. Sebaliknya, orang yang lengah dan teledor hingga mati dalam keadaan terjerumus ke lembah hitam kekufuran, maka tiada tempat yang layak baginya kecuali neraka yang dipenuhi dengan segala macam bentuk siksaan yang amat pedih tanpa memperoleh sedikit pun kenikmatan. Bahkan di akhirat kelak, seandainya seorang yang tidak beriman mempunyai emas yang amat melimpah sebanyak dunia beserta isinya, dan ia gunakan untuk menebus semua siksaan di neraka, niscaya Allah tidak akan pernah menerimanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard
falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala biftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Maknanya, sesungguhnya orang-orang kafir kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari salah seorang mereka sebanyak emas seukuran bumi beserta isinya, seandainya ia gunakan untuk menebus dari siksa api neraka. Bagi merekalah azab yang pedih, dan mereka tidak mendapati penolong untuk diri mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 91. Tidak diragukan lagi bahwa keimanan adalah amal yang paling utama dan menjadi penopang yang paling dasar amal kebajikan lainnya. Maka barang siapa yang berharap istana megah di surga kelak, hendaklah ia memperkokoh pondasi dasar amal kebaikannya. Karena itu, menjaga dan melindungi keimanan dari segala yang bisa merusaknya, serta mengeluarkan seseorang muslim dari Islam adalah perkara penting yang harus mendapat perhatian serius. Ibarat seseorang yang memiliki harta yang amat berharga, hasil dari kerja kerasnya yang tidak sebentar. Ia jaga dan lindungi harta itu dari semua hal yang membahayakan dan melenyapkannya. Ia tidak akan mundur dan gentar. Maka keimanan yang merupakan kunci kebahagiaan abadi lebih berhak untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan yang lebih kuat dan lebih ketat dari harta itu. Jiwa dan harta lebih berhak kita gadaikan untuk mempertahankan keimanan dari apapun yang semuanya itu pasti akan punah dan tidak mungkin kita bawa ke alam kubur kelak. Oleh karenanya, seorang mukmin hendaknya selalu bersabar dan mampu menaklukkan segala badai prahara yang menembus kencang dan ingin menjadikan bahtera keimanannya tenggelam. Terus menatap ke depan dan tanpa peduli betapa terjal batu-batu dilema yang ada di depannya. Janganlah sekali-kali ia rela untuk diinjak-injak oleh tipu gemerlap dunia. Hendaknya ia menjadi hamba yang selalu meminta tambahan rasa syukur atas nikmatnya yang tiada terukur. Menjadi hamba yang selalu berharap hikmah dan hidup makmur untuk berjuang demi surganya yang luhur. Dengan demikian, hidup pun akan damai, tentram dan teratur. Bahagia di dunia dan di akhirat yang abadi, yang tidak akan hancur. Namun semua itu membutuhkan ilmu agama yang cukup dan memadai agar ia benar-benar bisa menjaga keimanannya. Penguasaan ilmu agama dengan baik dan benar tentunya akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang diharapkan. Karena Allah telah menjadikan ilmu agama sebagai pembuka gerbang kebahagiaan dunia akhirat. Tanpa pembelajaran terhadap ilmu agama yang sesuai dengan perintah Allah, seseorang dikhawatirkan terjerumus dalam jurang neraka karena pemahaman yang keliru yang berakibat fatal sehingga mengancam keselamatan di akhirat kelak. Maka dari itu penting bagi kita semuanya untuk benar-benar memperkokoh keimanan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mencari guru yang benar, yang benar-benar mendapatkan dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari orang yang hanya mengandalkan media sosial lalu menyampaikannya kepada orang lain tanpa mengetahui dari siapa dia mendapatkan, atau bahkan sekalipun dia tahu mendapatkan dari siapa, tapi siapanya itu mendapat dari siapa dia tidak mengetahuinya dan tidak benar-benar bisa menyaring isi ilmu yang ia dapatkan. Maka hal ini justru juga akan sangat berbahaya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga segala kebaikan yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan mampu kita amalkan dengan baik dan semakin meningkatkan semangat untuk mendapatkan ilmu yang baru yang belum kita ketahui dan mengulang-ulang ilmu yang telah kita ketahui agar semakin kokoh kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.